Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat bersama sekali lagi mendengar sabda firman Tuhan. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, memuji muliakan namamu. Kami akan mendengar sabda firman-Mu pada hari ini. Berkati kami Tuhan, ini hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Pakailah, urapilah, agar setiap perkataan, ucapan mendorongkan, menguatkan iman kami bersama. Ini doa kami Tuhan, dengarlah. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan melalui YouTube ini. Tema khotbah pada hari ini ialah prinsip hidup bersaudara dalam Yesus. Prinsip hidup bersaudara dalam Yesus. Kita sebagai orang Kristen, kita adalah bersaudara dalam Tuhan. Ada 5 prinsip utama yang harus Anda dan saya miliki, yang harus kita pelihara, yang harus kita amalkan sebagai orang Kristen. Hidup bersaudara dalam Yesus. Yang pertama, sambutlah satu akan yang lain dalam kasih. Sambutlah satu dengan yang lain dalam kasih. Menurut Alkitab, Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tuhan mau kita menerima satu sama yang lain dalam kasih Tuhan. Sesiapapun yang datang dalam kelompok kita, sesiapapun yang datang dalam keluarga kita, sambutlah mereka dalam kasih Tuhan. Itu maksudnya sambut satu akan yang lain dalam kasih. Ini prinsip hidup bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, jangan saling menghakimi, ataupun jangan suka menghakimi. Hidup bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan cepat kita menghakimi, menilai seseorang dengan cara yang negatif. Roma 14 ayat 13, Alkitab katakan, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Maksudnya, kita jangan menilai seorang itu negatif, karena dia pun milik Tuhan, karena dia pun anak Tuhan. Ramai di antara kita seringkali menghakimi. Bila kita menghakimi kawan kita, rakan kita, saudara kita dalam iman, dia akan luka, dia akan sedih, dia akan kecewa. Bahkan ada yang terus tidak mau ke gereja karena kita menghakimi dia tanpa memeriksa apa yang terjadi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau terus bersaudara dalam Tuhan, rapat dengan Tuhan, kukuh dalam Tuhan, jangan kita menghakimi saudara kita dengan begitu saja. Jangan cepat menghakimi. Yang ketiga, prinsip hidup bersaudara dalam Kristus Yesus, kita harus menolong memikul beban. Menolong memikul beban. Menurut Alkitab, Galatia bab 6 ayat 2. Galatia bab 6 ayat 2, Alkitab katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ini merujuk kepada kita dalam iman, kita yang hidup bersaudara dengan saudara-saudari kita dalam Tuhan. Kita harus saling membantu. Bila kita tolong menolong, Alkitab katakan kita memenuhi hukum Kristus. Maksudnya menolong ini meringankan beban rakan kita dalam Tuhan. Penting sekali kita dikatakan memenuhi hukum Kristus.
jika kita memikul beban kawan kita, rakan kita dalam Tuhan. Inilah prinsip hidup bersaudara dalam Kristus. Yang keempat, prinsip hidup bersaudara dalam Kristus Yesus ialah ramah mesra dalam kasih. Hidup bersaudara dalam Yesus harus ramah mesra dalam kasih di antara satu sama lain. Menurut Alkitab, Efesus bab 4 32e. Efesus 4 32e. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra. Saudara-saudari, hidup bersaudara dalam Yesus, kita harus ikhlas, mesra dalam kasih. Jangan ada niat yang lain. Kita harus ramah mesra dalam kasih di antara satu sama lain. Ini prinsip hidup bersaudara dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada hari ini, mari kita mengamalkan prinsip hidup bersaudara dalam Yesus. Yang kelima, yang terakhir, yang kita lihat, yang kita pelajari pada hari ini ialah harus mengampuni. Prinsip hidup bersaudara dalam Yesus harus siap mengampuni. Menurut Alkitab, dalam Efesus 32b, ayat yang dibaca awal tadi, hampir sama. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu, kata firman Tuhan. Hari ini saudara-saudari yang saya kasihi, prinsip hidup bersaudara Tuhan harus siap mengampuni kesalahan saudara kita, kelemahan rakan kita dalam Tuhan. Berilah pengampunan, jangan keras hati. Pada hari ini saudara-saudari yang saya kasihi, 5 prinsip ini cukup sederhana kita perhatikan, cukup penting kita amalkan. Jika kita mengatakan kita hidup bersaudara dalam Yesus Kristus, amalkan 5 prinsip ini agar hidup kita bahagia dalam Tuhan. Yang pertama tadi, sambut satu akan yang lain dalam kasih. Jangan kita mudah menghakimi, memikul beban rakan kita. Ramah mesra dalam kasih dan siap mengampuni. Saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita mengatakan kita ini bersaudara dalam Tuhan, amalkanlah 5 prinsip ini dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca firman-Mu, kami telah merenung sabda kebenaran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami mengatakan kami bersaudara Tuhan, tetapi seringkali kami tidak menyambut rakan kami dengan kasih. Maafkan kami Tuhan. Kami juga seringkali menghakimi Tuhan. Ampunkan kami. Pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin mengamalkan prinsip ini, prinsip hidup bersaudara Tuhan, agar hidup kami Tuhan menjadi terang negara-Mu. Bapa Surgawi, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa. Amin.